A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang kakak yang baik yang dirahmati Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. HP yang satunya untuk Zoom. Sama itu. Abang kakak yang baik yang dirahmati Allah, apa kabar semuanya? Sehat-sehat? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Mohon maaf nih abang kakak saya sekarang posisi lagi di bandara, persiapan untuk lanjut penerbangan ke kota selanjutnya. Alhamdulillah hari ini hari Jumat, hari yang mudah-mudahan selalu dalam kebaikan, hari yang mendatangkan kemaslahatan, ya kan? Hari yang mudah-mudahan membuat kita semakin tunduk dan patuh dengan syariat Allah. Dan mudah-mudahan hari ini juga bisa membuat kita semakin dekat dengan pemilik dunia. Masya Allah, tabarakallah. Nah, abang kakak yang dirahmati Allah, alhamdulillah ini lagi di bandara ya, jadi lagi cari suasana, lagi cari tempat yang bisa dipakai untuk duduk belajar. Nah, abang kakak yang dirahmati Allah, kemarin kita udah sertifikat ada udah di browsing ala MUI ya. Oh, lebih banyak deh. Siap. Kan juga ada. Besok mau roti nggak? Mau untuk Kaisan? Udah halal kan? Udah halal. Oh, ya. Halal MUI. Aman ya? Aman. Udah, sip. Kalau halal aman. Besok mau. Ya. Udah, kita dulu ya. Tadi bukan udah dipesanin kali? Udah. Mau roti. Oh, rotinya. Ya, abang kakak semuanya, kita lanjut ngobrol ya. Kemarin hari ini tanggal 22. Nah, di tanggal 21 kemarin kita bicara fi sabilillah, yaitu fi sabilil haq. Kemudian kalau fi sabilillah itu bukan enak atau tidak enak, baik atau buruk, tapi kalau fi sabilillah itu dia barometernya adalah benar atau salah. Nah, output dari benar atau salah itu adalah ketenangan. Jadi kalau kita tuh ada di jalur kebenaran, kita pasti akan mendapatkan ketenangan. Nah, pagi hari ini saya pengen menekankan tentang itu gitu. Jadi kalau kita mau berbuat, kalau kita mau berjalan dalam apapun, entah itu dalam bisnis, dalam usaha, dalam program kebaikan, kita selalu mendahulukan kebenaran. Yang benar adalah muhasabah, yang benar adalah introspeksi diri, yang benar adalah koreksi ke dalam, yang benar adalah apa yang kita lakukan di jalan Allah, yang benar adalah kita berkontribusi. Nah, ala sabilillah atau ala sabilil haq itu membuat kita bisa lebih tenang dalam menjalani kehidupan. Jadi gini, kebenaran menghasilkan ketenangan. Kebenaran menghasilkan ketenangan. Nah, jadi, wah ini ada yang mancing-mancing nih. Baru mulai nih, uduk enak banget tuh. Uduk banget. Masih udah nonton. Ini saya lagi sama Bang Chan. Nah, alhamdulillah. Nanti kita ngobrol-ngobrol sama Bang Chan. Nah ya, cerita-cerita. Pertama, kita bicara tentang sabilillah, fi sabilillah. Orang kalau di jalan Allah itu berarti dia berada di jalan kebenaran. Orang yang benar pasti hidupnya tenang. Jadi kenapa ada orang kok sudah kaya, banyak duit, ya kan, tapi kok enggak tenang? Nah, Dewa, udah sholat subuh Dewa katanya. Jam segini masih belum sholat subuh. Nah, coba jawab dong Dewa. Sudah dong. Sudah dong. Jam 6:30. Insya Allah dikit lagi duha ya. Nah, bentar lagi kita duha ini. Bang Dewa udah ini. Itu cuma di film aja Bang Kakak. Aslinya mah beliau Masya Allah. Doakan ya semoga Bang Chan istiqomah. Bang, kita ngobrol-ngobrol aja lah sama Bang Chan. Ini Bang, sini Bang, masuk frame Bang. Nah, gimana kabar Putri Bang katanya? Wah. Putri sekarang aslinya udah punya anak. Putri udah punya orang lain, Putri udah nikah sama orang. Bang, tadi Bang Dewa jangan dugem lagi katanya. Enggak, dugamnya ini apa, biar peletok tapi. Oke, tapi biar kayak Ustadz. Iya. Bang, tadi kita bicara tentang fi sabilillah. Yes, Fi sabilillah itu kan di dalam jalan Allah atau jalan kebenaran. Tadi saya ngomong di pembukaan, orang kalau berada di jalur kebenaran itu dia akan menghadapi ketenangan. Iya, memang dia suka mancing-mancing Bang. dia minta ini, minta jadiin konten. Bang, ya. Apa yang Abang rasakan
saat berada di jalur kebenaran, ketenangan. Nah, kalau enggak cerita dari sisi film itulah, kenapa dewa tuh kayak gelisah yang ya Allah, ini kenapa? Coba cerita bang. Apa yang kan dewa itu kan dalam proses pencarian kan saat itu kan. Nah, kita cerita film Sahdo sama pemain aslinya. Bener sih kalau kata Ustadz. Jadi namanya kita di jalur kebenaran, jalur keimanan, jalur ketakwaan tuh hati kita tuh lebih tenang, Ustadz. Hati lebih tenang. Pasti lebih tenang. Terus tadi yang Ustadz selalu tanamkan MSQ, itu selalu saya tanamkan insya Allah sampai detik ini. Masya Masjid, Allah. subuh, Quran. Masjid, subuh, Quran. Iya. Nah, coba jelaskan bang, apa tuh yang apa yang abang rasakan? Masjid, jadi kita ya kalau bisa tidak harus dekat sama masjid lah. Diusahakan sebisa mungkin ketika ada panggilan azan kita datang menghampiri untuk sholat qobla, wajibnya, habis itu ba'da, dan apa namanya kalau bisa jamaah dan tepat waktu insyaallah. STW ya. STW. Apa yang dirasakan? Ketenangan. Ketenangan itu Ketenangan. Jadi mungkin awal-awal kalau kita sholat tuh kayak udahlah menggugurkan kewajiban. Cuman ketika kita memaknainya dengan ketenangan hati, keimanan, ketakwaan, itu yang kita dapatkan tuh pastinya outputnya berbeda, Ustaz. Oke. Gitu. Dan yang paling penting banget adalah MS. S itu subuh. M. Itu bener banget. Kalau kita subuh kesiangan tuh jadi kayak kita selama seharian tuh kayak rasanya kayak apa ya? Berantakan. Beda gitu, Ustaz. Bang Chan punya pengalaman nggak tentang subuh tadi kan menarik ya. Kalau kita subuhnya beres, maka satu hari itu diberesin Allah. Ya, punya pengalaman nggak yang berkesan banget tentang subuh? Saya Apa pengalaman yang paling berkesan? dapat hidayahnya itu dari yang namanya sholat syuruk, Ustaz. Sholat syuruk. Ya, jadi di depan rumah saya itu persis alhamdulillah masjid, ya kan. Dan setiap subuh saya selalu nggak lama zikir pulang segala macam. Cuman saya ngeliat beberapa orang, termasuk ada beberapa ustadz kayak, ini ustadz ngapain sih di sini gitu? Ada orang kok habis subuh nggak langsung pulang. Nggak pulang-pulang nih. Saya sebelum tahu ilmunya kan. Ini kenapa nggak pulang-pulang? Padahal kan bisa ngaji di rumah, bisa zikiran di rumah. Ini kenapa di masjid lama-lama sih gitu kan? Ya, Cuman terus? saya perhatiin, terus saya liatin, nah terus saya tanyain, Ustadz ini kenapa nggak ngaji di rumah, Ustadz? Ini kan, dan akhirnya dijelaskan. Dan detik ini alhamdulillah kalau misalkan teman-teman semua follow Instagram saya sering posting tentang namanya sholat syuruk, Ustadz. Sholat syuruk. Ya, jadi barang siapa sholat subuh berjamaah dalam kurun di masjid, kemudian dia duduk berzikir, akhirnya dia berdiri di waktu syuruk melaksanakan 2 rakaat, maka pahalanya seperti haji dan umroh sempurna. Nah, dan alhamdulillah ketika saya beberapa kali posting banyak ikutnya, Ustaz. Masya Allah. Jadi walaupun saya nggak pernah saya kadang-kadang suka iseng baca DM, tapi ternyata ada beberapa orang yang alhamdulillah sekarang saya sudah mulai syuruk segala macam. Intinya ya kalau kita punya followers, kita punya orang-orang yang ngikutin kita, kalau kita nge-share kebaikan mudah-mudahan jadi amal jariah juga saat itu. Masya Allah. Gitu. Ini abang kakak dengar ya kalimatnya ya. Artis tapi ngomongnya amal jariah, sholat syuruk. Masya Allah tuh. Jadi itu benar banget. Jadi kalau beres subuhnya abang kakak, insya Allah Allah bereskan semua kehidupan kita. Tapi kalau subuhnya berantakan, Ngaruh, Ustaz. Kalau saya sih ngaruh. Kalau subuh kita berantakan, udah berantakan semuanya. Nah makanya tadi Bang Chan cerita MSQ, masjid, subuh. Ada pengalaman apa lagi yang menarik tentang subuh? Karena kan film kita ini kan ceritanya kuncinya subuh. Nanti kita akan ngobrol sama pembisiknya dewa. Nah ini Pembisik. ngeri banget. Tapi nanti ini yang terbaik simpan di akhir. Keep the best for last. Terbaik. Ya. Artis yang uduk banget. Oke. Uduk banget. Gimana Bang? Apa pengalaman yang paling berkesan? Terus tentang ada subuh? lagi, saya sampai detik ini alhamdulillah mengamalkan. Jadi ada beberapa ustadz kiai yang ceramah, termasuk salah satunya saya ingat banget sama almarhum Syekh Ali Jaber. Jadi sedekah subuh, Ustaz. Sedekah subuh. Oke. Sedekah yang paling utama, yang paling bagus itu adalah bukan sedekah yang setiap Jumat, setiap waktu-waktu yang lain, tetapi waktu terbaik untuk sedekah adalah sedekah subuh. Masya Allah. Sampai detik ini alhamdulillah saya mengamalkan apa yang diamalkan oleh Syekh Ali Jaber. Jadi di rumah itu saya sebelum berangkat ke masjid, saya beli celengan yang itu bentuknya Ka'bah. Masya Allah. Ka'bah. Jadi, celengan bentuk Ka'bah. Celengan bentuk Ka'bah. Saya sebelum berangkat ke masjid masukin duit tuh, Ustaz. Tapi doanya di situ. Ya Allah, saya pengen ini. Bismillah, masukin. Masya Allah. Setiap 1 bulan saya buka tanggal 5, Ustaz. Tanggal 5. Tanggal 5 saya buka, tanggal 7 saya bagi-bagikan. Saya beliin. Maaf nih kalau misalkan ini cuma ini ya. Cerita ya, bukannya beriak diri. Cuman mudah-mudahan teman-teman bisa termotivasi dengan cerita saya. Tanggal 5 saya buka, kemudian saya berikan beberapa sembako, terus masukin amplop juga, Ustaz. Nanti setiap tanggal 7 dibagikan, dan alhamdulillah
bertambah dari berapa orang, bertambah lagi berapa orang. Tapi saya yakin yang namanya sedekah subuh itu kan menolak bala, kita memperpanjangkan rezeki, ketemu silaturahmi sama orang-orang baik, kita masuk sekarang saya bisa duduk bareng sama Ustadz. Ini kan tidak terpikirkan saya bisa masuk kelasnya Ustadz, didengarkan. Mungkin kalau saya ngomong begini di Instagram saya nggak didengar Mas Ustadz. Ya kan, saya ngomong apa sih? Cuman ketika beda resepsi. Bener. Ini apa sih? Kan lagi sok bener hari ini. Cuman Masya Allah hari ini saya dikasih kesempatan untuk ngobrol berdua sama berbagi Ustadz, pengalaman di Instagram yang dimana ditonton oleh orang-orang soleha dan soleh. Amin. Dan mudah-mudahan sedikit cerita aja jadi manfaat lah buat orang-orang banyak gitu. Masya Allah. Tadi bicara sedekah subuh, kan pernah saya sampaikan tentang 2 malaikat. Ada 2 malaikat yang turun ke muka bumi melihat orang-orang yang berinfak. Siapapun yang berinfak itu dapat dua hadiah. Malaikat yang pertama berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, berikanlah balasan kepada orang yang berinfak. Kalau dia sakit, maka gantinya adalah sehat. Kalau dia sedih, gantinya adalah bahagia. Kalau dia susah, gantinya adalah kemudahan. Kalau dia dalam urusan, Allah lipat gandakan kemudahan-kemudahan dalam urusannya. Itulah a'ti munfiqan khalafan. Tapi malaikat yang kedua, doanya beda lagi. Apa Ustaz? Malaikat yang kedua doanya, ya Allah, Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya Allah, berikanlah kebangkrutan, kesusahan, porak-porandakan semua urusan-urusan orang-orang yang menahan infak. Jadi jadi subuh ini kenapa di film Sahdu itu Satu Hari Dengan Ibu itu adalah subuh, kan Dewa lagi naik motor ceritanya kan, buat abang kakak yang sudah nonton kan, terus Dewa bilang gini, kuncinya subuh. Nah, dibisikkan oleh seseorang, wah lu harus cari itu kan sesuatu. Ini nanti kita tanya sama pemain aslinya ya. Jadi beliaulah pembisiknya Dewa gitu ya. Jadi dia yang punya amal jariah tuh dia sebenarnya. Karena yang ngarahin beliau itu yang terngiang-ngiang suaranya, ente cari amalan apa? Ente cari amalan yang ente belum lakuin. Yang belum ente lakuin. Nah, akhirnya Dewa ketemu jawabannya, terngiang-ngiang statement ibunya bahwasanya itu adalah subuh. Tapi beneran loh saat ini apa nih, mumpung kita duduk bareng, ada Bang Roni juga. Jadi sambil detik ini Bang, insya Allah jadi amal jariah buat ente. Aneh tuh selalu mengamalkan abis subuh sama abis asar doa zikir pagi petang. Ya Rabb. Yang PDF-nya dikirim sama beliau. Allah. Demi Allah aneh amalin sampai sekarang. Astagfirullah. Jadi abis subuh saya baca doa zikir pagi petang, abis asar juga doa zikir pagi petang, PDF dari beliau ini. Ya Rabb. Amal jariahnya ngalir buat Bang Roni. Dan nggak hanya itu Bang. Jadi ketika aneh ngomong begini sama temen, coba deh lo amalin selama 40 hari. Pasti ada berbeda dari hidup lo. Con, udah gue kirimin, dibaca sampai sekarang. Ngalir tuh bro, insya Allah. Dari Bang Roni. Coba kita panggil tersangka. Nah, di sini. Saya perlu jadi host kasih hari ini. Boleh. Sekarang gantian. Ya. Bang Chan jadi hostnya Bang Roni. Sini. Bang Roni sini. Sini. Bang Roni sini. Kita coba cerita di film. Emang kenyataannya seperti itu. Beliau ini adalah pembisik saya ketika ada doa zikir pagi petang. Angle saya kiri Bang. Oh gitu ya. Kalau nggak cabi ya. Ya, Masya Allah, ini luar biasa. Gimana Bang? Coba cerita Bang. Jadi kalau misalnya bisa dilihat nih, ini sekarang saya taruh di Nggak apa, biar saya terangin. Ini di iPhone saya ada di notes doa zikir pagi petang ini dari beliau nih. Masya Allah. Sampai detik ini saya amalin, diklik. Tuh. Ini saya baca insya Allah jadi amal jariah buat ente. Masya Allah. Biasa nih benar-benar. Jadi bukan hanya di film ya, tapi di kehidupan nyata juga Bang Roni adalah pembisiknya Bang Chan gitu ya. Luar biasa. Pembisik kebaikan ya, pembisik kebaikan. Semoga jadi amal jariah. Nah, ngomong-ngomong subuh nih, Bang Roni dan juga Bang Chan. Tadi Bang Chan cerita tentang dari mulai sholat subuh berjamaah di masjid. Habis itu beliau cerita tentang sholat syuruk. Habis itu zikir pagi infak subuh. Dan juga zikir pagi petang. Nah, kalau Bang Roni sendiri punya pengalaman apa tentang subuh? Ini suhu nih kalau ini suhu nih. Apa yang paling berkesan kan film Sahdu ini kan Satu Hari Dengan Ibu kan kuncinya subuh. Ternyata di subuh itu banyak banget amalannya. Ada sholat tahajud, ada dan lain-lain. Coba Bang Roni sendiri apa? Sebenarnya kurang lebih sama sih Ustaz, teman-teman yang lain ya. Karena yang ngerasanya Roni nggak lebih baik dari teman-teman, terutama nggak lebih baik dari Chan, apalagi yang masih belajar sama Ustaz. Masya Allah. Alhamdulillah selalu diingatkan subuh jangan sampai tidur lagi gitu kan. Ini angle baru nih. Jangan tidur lagi. Itulah kau orang Islam. Ngapain bangun subuh-subuh gitu ya, obrolan itu ya? Padahal otaknya masih fresh. Gitu. Kan? Otak kau mampet, bukan mampet. Nah, jadi
Jadi alhamdulillah kayak gitu, jadi jangan tidur lagi. Beda ketika kita tidur lagi dengan nggak tidur lagi, itu beda tuh saat rasanya beda. Apa yang abang rasakan? Coba aja teman-teman kalau tidur lagi biasanya kalau tanpa ada asbab ya, misalnya tidur lagi karena emang kita malas aja gitu, atau tidur lagi karena kita emang sakit, tuh beda cerita tuh. Nah, bangun-bangun tuh kayaknya kepala berat, badan berat gitu ya. Itu dari fisik aja tuh, baru dari fisik. Baru dari fisik. Baru dari fisik. Kalau urusan ya lebih parah. pasti biasanya yang pengalaman kalau telat biasanya semua urusan tidur lagi tuh biasanya urusan semua mundur tuh. Ngaret semua tuh. Ngaret tadi semua. schedule-nya udah dibuat, berubah semua. Itu yang pernah dirasain. Alamin lah kayak gitu. Kurang mundur sih kayak Iya. kelihatan. Ternyata subuh tengah. itu Ustadznya paling tengah nih. ya ustadznya paling tengah. Si paling ustadz. Sini. Aneh bener. Ini yang Bang, tadi satu subuh. ya. Yang kedua ada lagi sholat apa namanya? Bukan sholat sunnah. Sholat sunat fajar. Fajar, betul. Nah itu kata Rasulullah lebih baik daripada dunia dan isi-isinya. Bayangin ya, sholat sunnahnya aja lebih baik daripada dunia dan isi-isinya. Apalagi sudahlah bersubuh berjamaah. Apalagi bang kira-kira yang bisa dibagikan ke kawan-kawan. Kenapa kok film ini bercerita tentang subuh? Nah gitu. Ada lagi nggak mungkin yang di-share tadi? Kan Bang Chan tadi cerita, ternyata ketika kita bangun subuh urusan kita satu hari itu dimudahkan Allah. Ketika kita bangun subuh tuh urusan kita beres. Ada lagi nggak pengalaman-pengalaman yang abang-abang bisa sharekan ke kawan-kawan? Lihat teman-teman, ini fisik lagi ke fisik, mukanya glowing. Kalau mau glowing yang natural ya. Karena sebelum tidur pakai skincare ya. Iya kan? Jadi glowing lah bangun tidur. Glowing. Nah, harus mandi sebelum subuh ya. Kalau kita ngamalinnya betul, mandi sebelum better subuh. banget tuh. Tapi jangan pakai water heater, jangan pakai pemanas. Oh iya, gue nggak bisa kalau nggak kena air hangat gimana sih? Kalau bisa pelan-pelan pakai pelan-pelan. Air air dingin. dingin. Berpengaruh sih. Ngaruh banget. Gue ngerasain kalau pakai panas sama pakai air yang memang natural dari. Kalau kurang tidur pakai air dingin, Nah, apa itu dredeg gitu ya? itu rukshoh lah. Beda cerita. Ada ininya. Jadi ternyata di dalam satu waktu aja yang namanya subuh. Nah, tadi ada satu lagi yang mau kebahas. Ada satu doa baginda Rasulullah SAW. Beliau berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di waktu bukroh. Bukroh itu di waktu subuh. Nah, banyak sekali teman-teman semua kemaslahatan kebaikan yang Allah berikan itu di waktu subuh. Dan itu bukan hanya dimensi fisik tadi bang, tapi tadi yang seperti Bang Chan bilang, dimensinya rezeki. Rezeki itu nggak mesti uang ya, tapi bisa mas batangan, jodoh, Ketemu ya sama kan? orang-orang Ketemu orang soleh. ketemu Pak Ustaz. Nggak nyangka loh abang kakak, masya Allah itu film dibuat 2020. Tapi Allah hadirkan keberkahannya justru di 2023. Seandainya film itu launching 2020 bang, mungkin nggak ada yang nonton. Iya, Covid. Wah, Covid kan nggak boleh nonton ke bioskop. bioskop. Tapi Allah takdirkan itu hadirnya nih. Nah, karena menceritakan subuh, pertolongan Allah datang, kemudahan Allah datang. Makanya abang kakak yang baik yang rahmati Allah, nonton deh film Sahdu ya bang ya. Betul. Harus nonton ya Bang Chan ya. Harus nonton. Apa pesan dari Bang Chan dan Bang Roni untuk yang belum nonton? Kira-kira apa angle apa yang berkesan? Kalau tadi kan kita bicara subuh, sekarang kita pindah ke film Satu Hari Dengan Ibu. Bang Chan sendiri apa yang Bang Chan pengen sampaikan, atau mungkin ada hal apa yang Bang Chan pengen kasih tahu sama teman-teman yang mungkin juga belum nonton? Jadi kalau kita berbicara masalah ibu ya, nggak akan ada habisnya. Seiring kasih sayang dia terhadap kita. Gitu. Masya Allah. Dan yang pastinya film ini saya terus terang pas pertama kali nerima, wah ini berat nih judulnya nih. Karena harus feel banget, Ustaz. Harus dapat emosional emotional banget gitu. Ketika mainin ya udah, saya seolah-olah itu adalah ibu saya, harus merasuk dalam jiwa, harus apa namanya? Bisa nangis, bisa meresapin. Karena kita harus nge-feel dulu, Ustaz. Kalau kita nggak ngerasain dari dalam hati, outputnya pasti juga nggak dari hati, Ustaz. Jadi saya ngeliatnya kalau kita pekerjaan apapun dilakukan dengan hati, termasuk berakting ini, kalau kita pakai hati, insya Allah sampainya juga ke hati orang-orang yang nontonnya juga gitu. Dan yang pastinya ketika kemarin memainkannya sangat emosional banget, banyak keharuan yang kita mainkan. Kita unggulnya di seni peran adalah ketika kita bisa memerankan orang lain, tetapi akhirnya yang tadinya diri kita sebenarnya karakternya kayak gitu. Ketika kita bisa memerankan karakter orang lain, kita bisa jadi orang lain, tetapi apa ya, berbeda gitu. Kalau kita marah-marah, orang nggak ada yang marah karena ya ini peran saya, cuman apa namanya, orang tahu nih, oh maksudnya marah adalah begini, maksudnya nangis adalah begini, maksudnya lebih dekat sama orang tua adalah gini. Jadi melalui karya yang kita bangun, acting yang saya punya, insya Allah bisa nyampe ke teman-teman semua. Amin. Karena pesan ini, film ini
sekali lagi perlu digarisbawahi, film ini tentang kebaikan. Nah, Jadi siapapun orang di luar sana yang memiliki ibu ya harus banget nonton ini karena insya Allah dari yang hubungannya tidak baik menjadi baik, yang baik menjadi sayang, yang sayang menjadi cinta. Jelas intinya keren. mudah-mudahan film ini bisa memotivasi teman-teman semua untuk selalu sayang sama orang tua, terutama sama ibu. Gitu. Masya Allah. Dahsyat. Dahsyat. Dewa. Dewa. Coba, abang jadi siapa? Jadi Adnan. Adnan. Adnan gimana bang? Apa ceritanya Adnan Ya, tuh bang? kalau angle-nya Adnan adalah pertama bersyukurlah jadi dewa karena dewa punya orang tua yang mendoakan dewa setiap hari. Yang kedua angle-nya adalah bersyukurlah Adnan dengan dua orang tua tadi, wasilah dua orang tua tadi dapat teman yang membisikkan hal-hal, ada teman-teman baik di sekitar. Circle-nya positif ya. Jadi nggak boleh juga kita pakai toxic relationship. Ya, toxic relationship. Jadi, Nah. alhamdulillah dewa didampingi sama Adnan yang membisikkan hal-hal yang baik. Iya. Masya Allah. Ya kan? Guru Nah, dunia akhirat ini. Dan Adnan ini nggak bosan-bosan ya bang, yang ngingatin, ngasih tahu, nyemangatin. Nah maka teman itu juga harus Penting banget. Circle yang positif itu juga bikin kita jadi lebih baik ya kan. Menjaga kita. Jaga kita juga nge-share PDF zikir pagi petang dan lain-lain itu Masya Allah. Sebenarnya itu yang kita Ngajak ke amalkan masjid itu. bareng ya kan. Yang kita amalkan dari Ustaz, lakukan lupakan. Wah, Sejujurnya apa yang tadi disampaikan saya aja udah lupa. Ya, tapi intinya kan motivasi bukan untuk beriak diri, Ya. cuman intinya Iya. memotivasi teman-teman. Kalau kalian bikin PDF-nya DM aja Bang Roni langsung. Ya. DM ke Bang Roni ya. DM ke Bang Roni. Roni _ Helmi ya. Bukan ya? Bukan Roni Alwi. Siapa sih? Iya. Jadi kesabaran teman juga teman-teman abang kakak semuanya itu teman juga penting untuk menjaga kita, ngingetin kita karena kadang-kadang ya ada hal-hal yang kita nggak bisa lihat bang, blind spot istilahnya. Tapi ketika teman kita ngasih tahu, oh ya gue nggak kepikiran ya bahasanya gitu. Kok saya nggak kepikiran? Nah maka teman-teman circle yang positif, teman-teman yang baik itu harus kita jaga betul karena itu salah satu faktor pendukung yang buat kita jadi pribadi lebih baik. Karena kalau kita bergaul sama tukang parfum, kita jadi wangi. Wes, sedap. Bergaul sama orang beriman, kita jadi beriman. Depan ada toko parfum kita sendiri. Ya, boleh. Beli Bang. Masya Allah. Kalau Bang Roni mah aman di sini. Borderless dia, di mana aja dia bisa. Punya travel umroh. Dia travel Sering kemari. yang punya. Apa nama travelnya apa? Aduh, mereka bersama. Minta di money itu. Minta di mention. Adlibs nih. Coba diulang. Coba diulang. Dia mah seneng aja. Coba sekarang kita ngeliat komen-komen dari teman-teman semua nih mungkin udah nonton film satu. Yang udah nonton coba kita tanya. Yang udah nonton atau siapa yang minimal trailernya nonton terus komen dari kalian seperti apa komen? Bang Chan minta nih. Jarang-jarang loh live SMK kayak gini nih, baru inilah nih. Ya kan? Coba teman Bang Chan sebagai dewa, Bang Adnan minta feedbacknya dari kawan-kawan yang sudah nonton film. Bukit Tinggi karena Bukit Tinggi. Mana Bukit Tinggi tadi. Oh, siap. Siapa yang udah nonton film Sadu? Saya sudah nonton. Oke. Kasih kesannya. Junian. Oh, Masya Allah. Keren. Apa kesannya yang sudah Ini nonton? dari Palu kalau nggak salah. Iya ya? Iya. Masya Allah. Dari kemarin ada repost. Jadi tadi nyambungin sebentar ya sambil nunggu. Masya Allah. Bang Dewanya Jauh bersemangat semua. banget. Walau malam dia tahu apa yang akan terjadi. GIB Medan, oke. Mantap. Pertama nonton di bioskop satu keluarga Kiai, Masya Allah. Uda dan Uni Allah nonton. Allah Kiai. orang awak. Itu Bang Dewa bikin banjir bandang ternyata kematian tidak dapat dicegah. Masya Allah. Nah ini juga film ini saya bilang kemarin kan, karena ini film Ya. dia bisa diedit, Ya. bisa diulang. Tapi kalau kehidupan nyata nggak bisa diulang. Membutuhkan. Keren. Aku udah nonton. Mungkin film ini bukan yang kamu inginkan, tapi ini film yang kamu butuhkan. Keren tuh kata-katanya tuh. Masa ada giveaway Mantap. kayaknya. What's of the day? What's of the day. Giveaway-nya apa nih giveaway-nya? Apa ya? Doa di hari Doa. Jumat. Kita kasih. Kita lagi safar. Kita lagi PDF-nya safar. zikir pagi petang. Atau dapat hadiah PDF dari Bang Roni ya. Masya Allah. Kemarin nemenin santri, semua santri nangis ingat ibu masing-masing. Masya Allah. Alhamdulillah Ustadz, kudu pilih-pilih teman, hati-hati. Nah Bang Indra, Kediri. Nanti insya Allah siapa yang ke Kediri? Ada cast kita. Ke Malang. Ke Kediri juga Bang. Kediri. Ada Kediri, ada Malang. Ada Malang. Insya Allah Bang Indra di sana ya. Santri hati besok Medan. Baru lihat trailernya, pengen nonton belum sempat karena anak masih pada balita. Oke, Balikpapan ramai Kiai. Ingat almarhumah ibu. Nonton sama mama. Dewa itu kamu banget dulu kata mama. Ini siapa nih? Jangan gue kenal ya. Iya. Obin. Obin, Semarang. Dewa itu Kamu banget dulu. Oke. Masya Allah. Dan film Obin, ini bisa berubah Obin orang. nih masa lalunya lucu dan mengemaskan gitu Allah lah. Akbar, Bin. Jangan konten, Bin. Seseorang itu sebagaimana teman dekatnya. Insya Allah kalau jadi circle orientasinya akhirat, insya Allah kita juga akan ikut senantiasa mengingatkan. Alam sudah nonton, menginspirasi. Nah, trailernya belum nonton Cianjur, sekeluarga mau ke Bogor. Oke.
Jangan sia-siakan waktu dengan ibu. Harus minta di layar. Oh banyak banget ini. Masya Allah. Petuah dari Bang Roni paling ajib katanya. Jati. Orang dalam. Orang dalam. 2 studio full banjir air mata dengan santri. Yang belum wajib nonton. Masya Allah. Teman-teman semuanya ini banyak banget nih ya. Tunggu nanti tanggal mainnya ya. Ya Rab, uduk banget ini. Gak habis-habis komennya. Masya Allah. Oke, teman-teman, ada satu juga yang kemarin tuh angle-nya yang menarik. Dan mudah-mudahan ini kita lagi safar ya. Saya juga pengen nyampaikan ini. Diingatkan sama Cuping Topan. Saya tanya sama Bang Cuping, apa angle yang paling mahal di film itu? Tahu nggak Bang Cuping bilang apa? Saat Dewa bisa mentalkinkan ibunya. Itu scene, itu best scene. Best. Ya kan? Saya juga setiap nonton part itu langsung ingat, ya Allah, masalahnya gini, kemarin ngomong sama Bang Chan waktu berdiri nonton. Kalau Dewa, dia kan sudah diulang-ulang. Dia sudah dapat gambaran, tiap hari makin baik. Sedangkan di kehidupan nyata, kita tuh nggak tahu gitu loh. Mama kita nih sampai kapan hidupnya. Tanggal berapa, jam berapa, di mana. Kalau Dewa kan tahu tempatnya. Mama saya aja bilang gini, Bang, apa bajunya nggak ganti-ganti? Kan 1 hari, Mak. Saya bilang, oh iya 1 hari. 2 hari 2 ada Dua baju. Benar. Nah, Itu yang paling banyak. itu teman-teman coba, Masya Allah ya, jadikan doa. Semoga kita tuh Allah izinkan bisa ada di samping orang tua, di samping ibu saat sakratul maut itu datang. Masalahnya kan kita nggak dikasih tahu. Kayak saya misalnya, almarhum ayah meninggal, saya lagi di Gontor, ayah saya di Jakarta. Ya kan, kayak Ustaz Abdul Somad, beliau lagi tablik akbar, lagi tausiah, ibunya meninggal. Nah makanya ya kita nggak pernah tahu abang kakak. Mudah-mudahan Allah izinkan kita bisa dekat sama ibu atau bisa ada di samping ibu saat kematian itu datang, gitu ya. Apa pesan atau nasihat atau sebelum talkinnya itu ada momen terbaik juga. Betul. Coba kalau teman-teman yang udah nonton tuh lihat dari pertama kali Dewa melihat ibunya meninggal sampai di akhir itu berbeda. Statement terakhir, ibu bangga, ibu dan ayah bangga kepada kamu. Langsung gitu. Dan saat itu Dewa posisinya sudah lebih baik dan sudah tawakal Allah. Dan ibunya meninggal dalam keadaan yang tenang banget, keren gitu. Kita bikin nangis banget sih. Nah itu apa? Itu statementnya ibu itu kan, kalau kalian yang sebelum-sebelumnya kan jadi anak baik ya. Dewa kamu jadi anak baik ya. Aku kurang baik apa, Bu? Gitu kan. Nah, Dewa ini masih mencari gitu. Yang terakhirnya ayah dan ibu bangga sama kamu. Masya Allah. Tabarakallah. Itu rasa kayak surga banget udah. Begitu meninggalnya dalam keadaan husnul khotimah. La ilaha illallah. Dan itu mimpi semua anak di seluruh dunia, dan saya juga berharap semoga Allah izinkan saya juga bisa jadi bagian dalam kebaikan itu gitu ya. Nah, makanya abang kakak terus pesan kita buat teman-teman semua. Tadi kan kita baru share spill dikit. Saran kita harus nonton ya, Bang ya. Dan ajak orang lain. Traktir orang lain. Iya, terutama ibu. Nah, hashtag kita nonton bareng ibu. Nonton bareng ibu. Ya, masih ada di layar. Insya Allah hari ini masih ada. Dan mudah-mudahan Allah berkahi, Allah ridhoi film ini menjadi wasilah kebaikan dan kemaslahatan untuk banyak orang. Doakan kami semua Bang Kakak yang sedang safar hari ini menuju ke suatu kota. Kotanya kota apa? Ya nanti aja kita kasih taunya. Yang jelas bukan kota Casablanca ya kan. Itu juga ada yang komen nih. Saat Ustadz Abdul Somad berbicara dan Ustadz Lukman bicara di film itu, wah, kalau udah bagian itu udah minta ampun dah kita. Kita udah nonton berkali-kali, tetap aja basah. Jadi sebenarnya kalau dibilangnya alur ceritanya tuh kayak di awal kan berantakan, marah-marah, tuh happy, tapi makin ending itu tuh makin berdebat, makin terpuruk lah. Pokoknya intinya harus nonton. Karena jangan dikasih tahu, Bang. Roller coaster dalam kehidupan ada di situ. Ada di situ, insya Allah. Apalagi aktingnya Dewa, dari hati sampai ke hati. Ini gurunya nih. Ini prosedur, bapak prosedur ya. Ini bapak prosedurnya nih. Sampai saya tuh prosedur. Jangan sampai nanti ada yang nanya, ngapa pula prosedur Bang? Emang ngapa prosedur Bang? Ada beda cerita nanti nih ya. Panjang. Juga kita ngucapin terima kasih buat semua yang terlibat dalam film ini. Mbak Syifa dari BKMT, emak-emak BKMT juga pada Masya Allah pada support luar biasa. Tuan Guru Ustaz Abdul Somad, Ustaz Salim Afillah, guru-guru semuanya, Ustaz Habib Muhammad bin Anis juga ikut support, mendukung, mendoakan, dan semua cast, semua produser Ruang 29 dan semua orang-orang baik yang ikut terlibat ya. Masya Allah. Ada juga
cerita-cerita menarik di balik film ini. Yang jelas apapun yang kita lakukan abang kakak, saya mengajak ini mumpung hari Jumat, ya kan, kita semua niatkan, kita semua azamkan, semoga mengalir pahala dan kebaikannya untuk kedua orang tua kita. Closing. Kita niatkan semoga mengalir pahala dan kebaikannya untuk kedua orang tua kita. Dari saya itu, dari Bang Chan apa closing statement? Ya pokoknya jadilah orang yang baik, jadilah orang yang bermanfaat, karena sebaik-baiknya orang adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Dari Bang Roni Helmi. Bang Roni Helmi, Adnan. Adnan apa ya? Sadis katanya. Pastinya kalau sebagai Adnan tentunya jangan pernah lepaskan teman yang baik. Oh, itu ya. Kalau punya teman baik, kejar dia, deketi dia, cari berkahnya. Berkah bersama jadi. Berkah bersama. Iya, bersama. Jangan lupa jejak imannya. tetap jualan dia Bang Kakak ya, tetap jualan dia. Alhamdulillah. Jadi dari Adnan, dari Bang Roni pesannya, kalau ada kawan di circle yang baik-baik, dikawal, temanin mereka bersama orang-orang yang baik. Dari Bang Chan, tetaplah bermanfaat, tetaplah bersemangat. Dan dari saya ngajak abang kakak untuk niatkan dalam hati segala kebaikan, amal soleh apapun. Kita lagi safar, lagi ngurusin suami, lagi ngurusin anak, lagi bisnis, lagi dagang, lagi kerja, apapun kebaikan yang sedang kita lakukan, niatkanlah semoga pahala dan kebaikannya mengalir untuk kedua orang tua kita, baik yang masih hidup ataupun yang sudah wafat. Terima kasih banyak abang kakak kebersamaannya. Jazakumullah khair. Kami sebentar lagi mau boarding. Mohon doanya semoga Allah berkahi, Allah ridhoi, dan Allah jaga kita semuanya selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum abang kakak. Bantu share ya, bantu post, tagkan juga ke Instagramnya Bang Chan Kelvin atau dengan ke Instagramnya Bang Roni Helmi ya, di chat aja, di tag aja, nanti kita bantu repost. Semoga postingan kawan-kawan juga menjadi amal jariah. Tadi bahasanya Bang Chan kan, jadi amal jariah, jadi amal kebaikan. Makasih banyak abang kakak. Barakallahu fikum. Mohon doanya ya. Mohon doanya untuk safar kami kali ini. Saya, Ustadz Nizar, Bang Roni, Bang Chan, dan juga ada satu lagi Bang Zaldi. Doakan safar kami kali ini menjadi safar yang diridhoi Allah, jadi safar yang diberkahi Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Barakallahu fikum, berkah selalu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.